Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai saja ya. Ini jumlahnya sih masih kurang, teman-temannya masih 36 orang. Tapi nggak apa-apa, kita mulai saja. Yang lainnya nanti nyusul. Ya, pertemuan yang lalu saya menjelaskan bahwa untuk perencanaan pemekaran kaku ini sebenarnya ada dua tahapan yang harus kita lalui untuk bisa merencanakan berapa ketebalan masing-masing lapisan dan apa jenis masing-masing lapisan perkerasan. Jadi kalau di perkerasan kaku itu hanya ada dua, yaitu subbase atau pondasi, dan satu lagi adalah betonnya. Jadi yang kita cari adalah masing-masing ketebalan beton dan masing-masing ketebalan subbase serta jenis material yang digunakan baik di subbase maupun di material betonnya, kan gitu ya. Nah, untuk langkah pengerjaannya lebih dulu kita harus menaksir tebal plat. Menaksir itu mengira-ngira gitu. Mengira-ngira tebelnya platnya. Nah, tapi mengira-ngiranya itu tidak dengan dengan feeling gitu, tapi dengan ada metodenya, ada caranya. Ada caranya untuk bisa mengira-ngira. Nah, di sini kalau di buku standar Anda itu untuk mengira-ngira tebal plat itu ada banyak poin yang harus kita masukkan, yang biasa kita sebut dengan variabel atau kriteria apa saja yang dimasukkan lebih dulu. Nah, gitu kira-kira. Terus, bentar ya. Nah, apa saja yang harus kita masukkan? Kalau kita lihat di buku standarnya masing-masing, coba dilihat ya, buku standarnya masing-masing. Yang kita masukkan itu adalah, misalnya ini variabel tanah dasar. Nah, ini tanah dasar. Kemudian memperkirakan distribusi sumbu kendaraan, memilih jenis sambungan yang dipakai apa gitu, menerus atau tidak menerus dan seterusnya. Terus pilih jenis dan tebal pondasi bawahnya, nanti kita pakai gambar 2. Kemudian dari parameter tanah dasar dan jenis pondasi yang kita pilih serta tebelnya itu, maka bisa kita tentukan CBR efektifnya memakai gambar 3. Kemudian selain itu kita pilih apakah jalan kita itu ada bahu jalannya atau tidak ada bahu jalannya. Karena ini pengaruh ya, kalau tidak ada bahu jalannya tentu jalan kita itu mudah erosi. Karena dari badan jalan ke arah pondasi itu kan tidak ada pembatasnya. Tapi kalau ada bahu jalan, itu tentu perkerasannya jadi semakin awet. Karena itu di sini dipilih apakah memakai bahu jalan atau tidak memakai bahu jalan. Berikutnya parameter yang lain itu adalah ini, faktor keamanan beban atau FKB. Itu nanti kita pakai, kalau di buku standarnya butir 5, 3, 4, 5. Kemudian pilih kuat tarik lentur atau kuat tekan betonnya. Kalau ini dasarnya adalah dari jenis beton yang kita pakai. Dalam perencanaan pekerasan pekerasan lentur, pekerasan kaku, kita harus memilih dulu apa jenis betonnya. Jadi kalau jenis beton tentu mutunya ya, mutunya itu hasil dari uji kuat tekan umur 28 hari yang nanti dikorelasi terhadap kuat tarik lentur. Mesti timbul pertanyaan loh, Pak, kenapa kok nggak kuat tekan saja? Kok di sini kuat tarik lentur gitu ya? Nah, di dalam perkerasan
jalan, khususnya perkerasan kaku, ini agak unik. Karena kalau kita lihat model keruntuhannya itu, beton itu rusak di perkerasan jalan itu bukan karena tekannya. Karena kalau tekannya pasti kuat. Kenapa kuat? Kan perkerasan beton itu berdiri di atas bantalan pondasi yang cukup rata, sehingga kalau dikhawatirkan terjadi tekan, pasti tidak ya. Pasti kuat lah menerima tekan. Justru yang rawan itu tariknya. Kenapa? Karena beton itu material yang tidak tahan terhadap tarik. Karena itu dalam perkerasan lentur, perkerasan kaku, itu kuat tarik lentur beton ini sangat penting untuk dihitung atau ditentukan. Nah, bagaimana cara menentukannya itu bisa diambil dari kuat tekan betonnya. Sebenarnya pengujiannya di laboratorium ada pengujian kuat tarik lentur, tapi ini jarang. Kalau nggak ada ya sekalian aja pakai data yang kuat tekan, karena umumnya di laboratorium itu beton dites dengan kuat tekan, nanti kita korelasikan menjadi kuat tarik lentur. Nanti ada rumusnya. Nah, setelah itu baru kita bisa menaksir tebal plat. Nah, kalau sudah bisa menaksir tebal plat, PR selanjutnya adalah menguji apakah terjadi kerusakan erosi, apakah terjadi kerusakan fatik. Gitu. Nah, untuk menguji kerusakan erosi, yang pertama Anda harus menentukan faktor erosinya. Ya, untuk masing-masing jenis sumbu. Karena itu nanti di perhitungan kita itu jenis sumbu ya, dengan berbagai macam berat kendaraan itu nanti akan kita sendiri-sendirikan. Kemudian menentukan jumlah repetisi atau pengulangan izin untuk setiap beban sumbu. Jadi kalau dengan keadaan faktor erosi dan jenis sumbu itu nantinya harus kita perhitungkan dulu berapa kali lintasan dengan sumbu yang sama, gitu ya, dengan sumbu yang sama yang diizinkan untuk melewati plat yang sudah kita taksir tebelnya itu, gitu. Terus setelah itu dibandingkan dengan repetisi yang terjadi. Kalau repetisi yang terjadi berarti volume lalu lintasnya. Jadi volume lalu lintas yang melintas di jalan itu nanti berapa? Itu di sini kita hitung. Namanya memperkirakan jumlah sumbu dibagi jumlah repetisi dan jumlahkan. Nah, ini nanti kita bandingkan dengan izinnya. Kalau ini lebih kecil daripada izinnya, berarti oke, itu kira-kira. Berarti tidak terjadi kerusakan erosi. Tetapi kalau ini lebih dari izinnya, maka terjadi kerusakan. Tinggal kita hitung nanti berapa persen kerusakan erosinya. Nggak boleh lebih dari 100%. Seperti itu. Nah, kalau sudah lolos di sini, lulus terhadap kerusakan erosi, maka yang lain berikutnya adalah menguji dengan kerusakan fatik. Caranya bagaimana? Pertama, tentukan tegangan ekuivalen setiap jenis sumbunya. Kemudian tentukan faktor rasio tegangannya atau FRT. Ini semua pakai grafik dan tabel. Kemudian, nah ini bisa ditentukan jumlah repetisi izinnya. Sama, ini repetisi izin tapi karena fatik. Jadi nanti kita tes apakah kerusakan fatik setiap beban sumbu masing-masing itu lebih besar daripada izinnya. Kalau lebih besar daripada izin yang diizinkan gitu ya, maka dianggap terjadi fatik. Tapi kalau sudah kurang dari izinnya, maka tidak terjadi fatik. Fatik itu kelelahan. Yang kemarin saya jelaskan analoginya itu dengan orang yang angkat beban angkat berat itu atau angkat besi itu ya. Nah, kalau dua-duanya sudah tidak mengalami kerusakan baik erosi maupun fatik, maka tebal rencana yang tadi kita taksir itu bisa kita pakai sebagai tebal rencana dalam perencanaan perkerasan kaku kita. Nah, memang agak membingungkan kalau tidak pakai contoh soal ya. Nanti saya berikan contoh soalnya. Nah, ini contohnya. Ya, untuk menentukan tebal pondasi bawah, yang ini, ya, yang gambar 2, kita pakai ini grafik gambar 2 kalau nggak salah di buku standarnya, silakan diorek-orek. Ini menentukan berapa atau apa jenis pondasi bawah yang kita pakai dan berapa CBR
tanah dasar rencananya. Contoh misalnya ya, CBR-nya 3 gitu ya. Terus repetisi sumbu yang terjadi 10/6 misalnya. Ya, berarti kita pakai ini 100 mm BP. Kira-kira kayak gitu. 100 mm itu 10 cm BP. Masih ingat kemarin BP itu bahan pengikat, kalau CBK campuran beton kurus. Nah, ini dari CBR tanah dasar rencana yang ada itu misalnya tadi 3%, kalau kita pakai BP 10 mili, 10 cm tadi, maka CBR efektifnya akan menjadi 8, sekian ini ya. Oh, 9 lah ini. Gitu. Ini grafik-grafiknya yang kita pakai. Saya ulang lagi, BP itu bahan pengikat. Jadi pondasi ada 2 macamnya. Materialnya yaitu BP, bahan pengikat, dan campuran beton kurus atau lean mix concrete. Jadi ada 2. Nah, pondasi bawah dengan bahan pengikat itu materialnya adalah material berbutir, dikasih bahan pengikat berupa semen, kapur, atau abu terbang. Atau juga bisa pakai campuran beraspal bergradasi rapat. Atau juga bisa pakai campuran beton kurus giling padat gitu. Yang penting kalau pakai beton kurus giling padat, kira-kira nilai K beton, mutu beton yang dipakai adalah K55 ini. Nah, kalau pakai CBK atau limit konkret pondasi bawahnya itu pakai namanya aja beton tapi kurus ya. Berarti beton dengan mutu jelek. Yaitu beton yang punya mutu tekan karakteristik atau nilai K sebesar 50 kg per cm persegi atau juga sampai 70 kg per cm persegi. Tergantung material yang digunakan. Kalau pakai abu terbang ya berarti 70. Tebal minimumnya 10 cm. Ya, itu. Ya ini. Jadi ini yang bawah ini, pondasi bawah ini bisa pakai BP, bisa pakai CBK. Ini bisa pakai bahan pengikat, bisa pakai campuran beton kurus. Kalau ini kira-kira apa lo lihat gambar ini? Materialnya apa ini? Ini BP apa CBK? Halo? Ini kan pondasi bawah ini. Ini materialnya bahan pengikat atau campuran beton kurus. Lihat gambarnya itu. Ketok Pak Wisan. Halo? BP. Hah? Tadi Ya, Pak. CBK itu beton tapi ya kurus. Kalau beton tuh penampakannya kira-kira seperti ini kan gitu kan. Tapi mutunya jelek itu mungkin berongga-rongga gitu. Kalau ini kira-kira apa ini? BP, Pak. Bahan Iya pengikat. ini bahan pengikat, ini campuran ini BP ini. Ya. Karena terbuat dari material berbutir gitu. Ini kan material berbutir tadi kuncinya. Bisa dengan campuran semen, bisa dengan campuran campur atau tidak pakai campuran seperti ini. Ini namanya BP. Nah, ini juga bisa dipakai pondasi bawah ini yang tadi yang alternatif yang kedua, campuran beton kurus tadi dicor, beton lantai kerja itu loh. Jadi beton yang mutunya jelek itu, semennya sedikit gitu. Terus tidak ada kerikilnya, hanya pasir gitu. Itu dicampur dengan semen, diampar terus dipadatkan. Jadi kayak gini. Itu ya. Nah, untuk beton semennya yang atas itu, kekuatan beton harus dinyatakan dalam nilai kuat tarik beton. Terus kuat tarik lentur atau flexural strength, umurnya 28 hari, yang didapat dari hasil pengujian balok dengan pembuatan 3 titik. Ini ngujinya di laboratorium, kalau mau nyari kuat tarik lentur seperti ini. Pengujian balok dengan pembebanan 3 titik. Jadi ada balok tahu ya? Halo? Iya, Mas, Pak.
Balok tahu? Tapi saya ngomong balok-balok, nggak ada yang ngerti. Inilah. Balok dengan pembebanan 3 titik, jadi bentuknya kayak gini kalau di lab itu. Yang atas ini balok, dibebani 3 titik. 1, 2. Gini kira-kira. Ya ditekan sehingga melentur gitu. Nah, sampai dia runtuh, sampai betonnya ini hancur, dibaca berapa kuat tarik lenturnya gitu. Nah, caranya gitu. Nah, yang boleh dipakai untuk beton semen perkerasan ini mutunya 3-5 MPa atau kira-kira 30-50 kg per cm. Jadi 30-50 kg per cm persegi yang boleh runtuhnya. Gitu. Nah, masalahnya adalah ini pengujian kuat tarik lentur atau flexural strength ini jarang ada. Maksudnya jarang ada lab yang punya. Nah, kalau nggak ada boleh pakai data nilai K. Nilai K itu nilai kuat tekan beton kalau diuji. Kalau kuat tekan beton itu diujinya nggak gini. Kalau kuat tarik beton itu diujinya pakai benda ujinya biasanya silinder. Di lab itu gini benda ujinya. Terus ditekan pakai gaya ya P. Tertentu sampai betonnya runtuh. Runtuh itu hancur ya. Hancur nah terus dibaca. Dibaca berapa hancurnya. Ini tekan namanya. Beda dengan ini kan. Kalau ini kan dipasang begini dibuat bebas. Terus dia akan melendutkan gini kan, melendut ke bawah gini kan, terus hancur. Kalau ini kan tidak, hancurnya itu karena tekan. Kalau yang ini yang ini karena tekan. Nah, pas di hancur tekan ini disebut dengan ya kuat tekan karakteristik, tapi benda ujinya nggak boleh satu, banyak itu. Nah, kalau datanya data nilai K, nilai kuat tekan karakteristik ini ya, konstantannya biasanya K ini kalau di standar yang lain itu biasa disebut dengan FC aksen. Force konkret gitu ya, kekuatan FC aksen ini sama ini, nilai K ini kurang lebih sama. Itu rumusnya K kali FC pangkat 0,5 kalau kita mau mencari kuat tarik lenturnya. Jadi FCF ini sebenarnya kuat tarik lentur atau flexural strength tadi. Kalau datanya kuat tekan atau nilai FC bisa atau nilai K bisa kita masukkan misalnya di sini K300 berarti kira-kira 30 MPa. Kita masukkan di sini. Karena 1 MPa kan dengan ke nilai K kan kilogram per cm kalikan 10 ya. 30 pangkat 0,5 gitu. Kalikan K-nya bisa diambil 0,7. Oh ya ini ingat kalau satuannya MPa pakai yang atas rumusnya, kalau satuannya kilogram per cm. K, biasanya kalau nilai K ini satuannya kilogram per cm. Meski kalau FC ini biasanya satuannya MPa. Itu aja. Nah bedanya kalau FC aksen ini berarti pakai rumus yang bawah. Ya, kalau MPa pakai rumus yang atas. Mencari nilai FCF-nya. Gitu. Ini untuk beton. Kemudian untuk lalu lintas rencana lah, ini sekarang yang lalu lintas. Kemarin pada saat Anda menghitung volume lalu lintas untuk perencanaan perkerasan lentur, itu kan semua jenis kendaraan dihitung. Apapun jenisnya, mulai dari mobil penumpang atau MP gitu ya, mobil penumpang, truk, bus, dan seterusnya itu kan dihitung semua. Itu kalau di perkerasan lentur. Ini kalau lentur begitu ini lentur begitu. Tapi kalau perkerasan kaku, itu yang dihitung hanya ini. Jumlah sumbu kendaraan niaga namanya. Atau commercial vehicle. Commercial vehicle itu tidak termasuk mobil penumpang. Karena apa? Mobil penumpang itu kan hanya 2 ton. Commercial vehicle itu minimal berat totalnya adalah 5 ton. Jadi yang ada di sini ya mulai truk, bus, dan seterusnya ini yang bawa muatan ini. Besar. Kalau mobil penumpang tidak dimasukkan atau diabaikan. Nah, kenapa demikian? Itu adalah alasannya. Perkerasan kaku itu adalah perkerasan yang
memiliki kualitas yang paling bagus, paling tinggi. Kalau dia berdiri di atas tanah dasar seperti ini ya, ada fondasi, kemudian ini perkerasan kakunya. Kalau dia dibebani oleh mobil penumpang yang 2 ton itu berarti roda depannya STRT, roda belakangnya STRT juga kan, hanya 1 ton. Jadi rodanya itu hanya 1 ton, membebani perkerasan beton yang kira-kira tebelnya itu 20-30 cm itu, tergantung nanti hitungan kita berapa hasilnya. Ya ini mau berapa lintasan pun, mau bolak-balik riwari sampai berjuta-juta lintasan, ya perkerasannya akan tidak rusak gitu. Sehingga commercial vehicle atau mobil penumpang ini, commercial vehicle ini disebut juga mobil penumpang kalau bahasa Indonesia, yang hanya 2 ton dan masing-masing sumbu hanya 1 ton, masing-masing sumbu 1 ton, kemudian kalau kita bagi per roda berarti hanya 500 kilo per roda, kan gitu ya, yang membebani perkerasan yang kita rencanakan nanti mau berapa lintasan pun tidak akan rusak, ini terjadi kerusakan ini perkerasannya, baik fatik maupun erosi. Karena itu ya, di dalam perencanaan perkerasan kaku, mobil penumpang atau commercial vehicle ini nggak dianggap, jadi nggak perlu dihitung. Gitu, yang dihitung adalah hanya yang kendaraan berat yang lebih dari 5 ton saja. Ya, tetapi untuk kelompok sumbunya tetap kita bedakan nanti. STRT sendiri, sumbu tunggal roda tunggal ya, sumbu tunggal roda ganda juga sendiri, sumbu tandem roda ganda sendiri, sumbu tridem roda ganda juga sendiri. Jadi tetap secara penggolongan sumbu kendaraan sama dengan perkerasan lentur yang kemarin kita pelajari itu. Nah gitu. Kemudian untuk lajur distribusi ini sama dengan perkerasan lentur ya. Ini tabelnya sama. Kalau perkerasan kita itu lebarnya kurang dari 5,5, maka dianggap 1 lajur ya. Koefisien distribusinya adalah kalau jalannya 1 arah itu 1, kalau 2 arah juga 1. Itu contohnya ini. Kalau lebar perkerasan kita 5,5 sampai 8,25, yang kedua ini dianggap memiliki lajurnya 2 lajur, koefisiennya mengikuti angka ini, yang 1 arah 0,7, yang 2 arah 0,5. Tapi kalau di dalam soal sudah ditentukan jumlah lajurnya misalnya, karena biasanya demikian, ya, misalnya 4 lajur 2 arah. Berarti 1 arahnya berapa lajur? 4 lajur 2 arah. Ini 1 arahnya berapa lajur? Ayo Rek, pelajaran geometriknya Rek. Kan gini. 4 lajur 2 arah itu kayak gini nih. 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau ini Anda menghitung perkerasannya, ini berapa lajur? Halo? 4, Pak. Iya, 4 lajur. Ini kan volume lalu lintasnya misalnya kita hitung semuanya, semua lajur ya. Dari sini kita hitung, dari sana kita hitung. Terus mau kita mendesain perkerasannya, maka ini dianggap 4 lajur gitu. Tetapi kalau kita ngitungnya ini nggak terbagi misalnya, ini terbagi betul, ada marka misalnya, seperti ini, maka kita mendesain perkerasannya itu ya 1 arah aja yang kita hitung gitu, yang ini aja atau yang ini saja. Hati-hati ketika mendesain perkerasan itu tergantung. Kalau soalnya misalnya 2 lajur 2 arah gitu, 2 lajur 2 arah berarti kayak gini kan, ini tengahnya, mediannya, ini 2 lajur 2 arah, berarti berapa jumlah lajurnya? 2, Pak. Iya, 2 lajur gitu. Karena ini markanya ini tidak terbagi gitu. Tapi kalau di sini ada terbaginya, itu ada mediannya yang
mobil dari satu arah ini tidak bisa lari ke sini, yang ini juga nggak bisa lari ke sini, maka ini satu lajur. Yang kita hitung volumenya hanya yang ini saja atau ini saja gitu. Hati-hati. Tapi kalau saya nyebut dua lajur, dua arah kayak tadi, ya berarti jumlah lajurnya adalah 2. Kalau itu nggak usah dilihat lagi berapa lebar perkerasannya, karena dengan tabel ini kita langsung baca saja, oh 2 lajur. Berapakah 2 arah? Oh, berarti 0,5 koefisiennya. Paham ya? Halo? Ya, Oh, Pak. halo. Yo, wis. Sekarang umur rencana. Umur rencana perkerasan jalan ditentukan atas pertimbangan klasifikasi fungsional jalan. Ini juga pelajaran geometrik yang lalu. Pola lintas, serta nilai ekonomi, dan sebagainya. Yang dapat ditentukan antara lain dengan metode BCR atau Benefit Cost Ratio. Anda sudah diajari ini. MRK mesti sudah diajari ini. Internal Rate of Return atau IRR. Kombinasi dari metode tersebut. Umumnya perkerasan beton dapat direncanakan umurnya 20 sampai 40 tahun. Jadi kalau Anda dapat pesanan disuruh merencanakan perkerasan kaku dari Pemda misalnya atau dari Bina Marga, tolong direncanakan. Maka Anda pertimbangkan lebih dulu nanti fungsi jalannya apa. Gitu ya. Misalnya arteri kah atau kolektor atau jalan yang lain atau jalan tol gitu. Anda hitung, oh nanti kalau saya pakai jalan tol ini baliknya investasinya bisa saya lihat dari BCR-nya atau IRR-nya. Kan gitu ya. Oh, baliknya umur 30 tahun baru balik duitnya. Berarti umur rencananya nanti saya rencanakan 30 tahun minimal supaya uang yang kita investasikan untuk membuat perkerasan ini balik atau kembali gitu. Kira-kira gitu. Tapi kalau dihitung jalan itu bukan jalan tol tapi jalan yang umum, yang kita harus hitung dari keuntungan-keuntungan yang intangible gitu, yang tidak bisa diukur dengan uang langsung seperti jalan tol. Kalau jalan tol kan gampang itu. Berapa orang yang lewat setiap hari dan berapa ongkos dia masuk tol itu. Kan gitu ya. Tapi kalau jalan umum kan tidak bisa demikian karena nggak bayar. Karena itu keuntungannya kita hitung dari yang lain, misalnya keuntungan secara ekonomi, gitu ya, penghematan waktu perjalanan dan sebagainya. Terus kita uangkan. Nah, dari situ kita bisa lihat nanti berapa tahun baliknya investasi kita. Nah, kalau tidak ada, ya tanya aja langsung kepada pemilik proyek, Pak, umur rencananya mau direncanakan berapa tahun, itu paling gampang. Nah, berikutnya kalau di soal pelajaran ini ya Pak Fajar yang nentukan ya. Umur rencananya 30 tahun, itu Pak Fajar yang nentukan. Kalau di soal, tapi kalau kenyataannya nanti di lapangan seperti yang tadi saya jelaskan. Terus kita hitung juga nanti pertumbuhan lalu lintas gitu. Ini nanti kita cari faktor pertumbuhannya dengan data I yang paling penting ini. Itu adalah laju pertumbuhan lalu lintas per tahun dalam persen. Ini kita hitung masing-masing jenis kendaraan, karena masing-masing jenis kendaraan tentu beda. Truk per tahun lajunya berapa, bus juga berapa, tentu akan berbeda perkembangannya. Jadi kalau kita punya data pertumbuhan jenis kendaraan misalnya, yang ini itu jumlahnya misalnya ya, jumlah kendaraannya, yang ini tahun misalnya 1, 2, 3, 4, misalnya ini 2010, 2011, 2012, 2013. Nanti kita cari datanya di Bina Marga atau di Badan Pusat Statistik. Oh, 2010 sekian, 2012 sekian. Jumlahnya ini jumlahnya ya dalam ribuan misalnya. Oh, ini sekian di kota X misalnya. Oh, ini agak turun karena kemarin krisis. Nah, nanti bisa kita lihat trennya. Misalnya kita tarik grafiknya dengan regresi yang kemarin itu. Ya kan? Terus kita bisa lihat nih slope-nya. Slope-nya ini. Slope itu apa? Kemiringannya grafik ini loh. Ini kan delta Y, ini delta X ya. Ya kan? Nanti kita lihat slope-nya ini. Nah, slope-nya kemiringannya ini nanti bisa kita buat satuannya dalam persen. Yang ini kita sebut dengan pertumbuhan. Ya, gampang kan? Ini pelajarannya statistik. Dipakai di sini.
Ya, dalam persen. Gitu. Ini bisa kita lihat per jenis kendaraan, bisa kita lihat secara umum. Kalau di soalnya, contoh soal atau soal untuk tes dan sebagainya, biasanya dibuat sama semua jenis kendaraan, persen pertumbuhannya sama. Tapi kalau mengerjakan tugas akhir atau skripsi misalnya, tidak boleh, itu harus per jenis kendaraan, karena tidak sama mobil penumpang dengan truk, itu perkembangan lalu lintasnya tidak sama. Nah, tapi kalau misalnya Anda nggak mau ngitung pakai tabel ini bisa ya. Kalau pertumbuhannya per tahun misalnya 6%, umur rencananya 30 tahun misalnya, bisa kita lihat sini nilai R-nya adalah 79,91. Tapi tabel ini menurut saya, walaupun di buku standar itu ada, menurut saya yang lebay. Untuk ngapain ini, ada rumusnya ini. Ya. Nah, kalau misalnya 5% itu, kan kita jadi interpolasi di sini jadinya. Lama juga ngitungnya, kita masukkan rumus ini ya, indang selesai ya. Berapa nilainya, berapa nilai umur rencananya, harus ketemu. Pasti angkanya akan sama dengan angka ini, gitu ya. Nilai R, kalau sudah nilai R ketemu, nah ini lalu lintasnya. Lalu lintas rencana nanti akan berbeda dengan yang kemarin. Kalau perkasa lentur kan kita pakai nilai apa kemarin kalau perkasa lentur? Masih ingat? Halo? Ayo diingat-ingat. Lalu lintas rencana kalau perkasa lentur itu dibuat apa satuannya? Dicari nilai apa namanya? W18 itu ya? Iya, W18, betul. Tuh, kalau perkerasan kaku kita cari namanya ini. Nah, JSKN dan JSKNH. Ini. JSKN itu jumlah total sumbu kendaraan niaga, disebut dengan kendaraan niaga kalau di sini. Karena tadi itu kan tidak commercial vehicle saja kan, yang kendaraan, yang commercial vehicle saja, yang kendaraan biasa nggak ikut, yang mobil penumpang nggak ikut di sini. Jumlah total sumbu kendaraan niaga selama umur rencana. Kemudian JSKNH ini adalah jumlah total sumbu kendaraan niaga per hari saat jalan dibuka. Berarti pas jalan dibuka itu berapa jumlah lalu lintasnya. Gitu. Per sumbu gitu. R-nya faktor pertumbuhan yang tadi itu, C-nya koefisien distribusi yang tabel tadi ya. JSKN sama dengan JSKN harian, berarti ini H, kali 365 ini karena tahunan, JSKN ini tahunan, sama persis dengan 18 kan rumusnya. Harus dikalikan 365 kali R kali C. Gitu. Ya. Nah, biasanya beban sumbu jenis kendaraan tipikal ini dikelompokkan dalam interval 1 tonan gitu, 10 ton gitu. Atau 10 kilonewton, sorry. 1 tonnya bila diambil dari survei beban. Nah, ada tadi memasukkan faktor keamanan beban. Ini faktor keamanan beban ini sebenarnya adalah faktor untuk membuat perencanaan kita itu lebih aman. Ya, makanya disebut dengan faktor keamanan. Itu nilainya gini. Kalau jalan kita itu jalan bebas hambatan atau major freeway, tol lah gitu loh, jalan tol, atau lajurnya banyak, berarti jalannya gede sekali ya, atau jalan bebas hambatan, itu faktor nilai keamanan bebannya kasih 1,2. Kenapa demikian? Karena jalan-jalan arteri seperti tol itu tentu perlu kesempurnaan dalam pengerjaan dan sebagainya. Ya, sehingga kita sebagai perencana itu ketika menentukan berapa nilai faktor keamanannya ya harus berpikir yang aman gitu. Nah, faktor keamanan itu besar kalau bebannya kita kalikan dengan 1,2 kan gitu ya. Apa maksudnya? Beban sesungguhnya terjadi kan kali 1 saja sebenarnya kalau kita menghitung volume lalu lintasnya. Tapi untuk keamanan kita berikan 1,2, berarti kita kalikan dengan 1,2, kira-kira seperti itu. Jadi bebannya itu kita naikkan 1,2 kali gitu. Kenapa demikian? Ya namanya orang merencanakan, walaupun dihitung volume lalu lintasnya kan menjagani luput-luputnya gitu loh. Oh ternyata dari waktu-waktu tertentu volume lalu lintas itu tidak sesuai dengan apa yang kita hitung, walaupun sudah kita hitung dalam kondisi peak hour atau kondisi puncaknya.
Misalnya pas liburan hari raya, pas lama enggak keluar orang karena pandemi kemarin, kan volume luar biasa. Jadi kita kalikan 1,2, apalagi semua lewat jalan tol, kan gitu ya. Jalan tol itu juga nggak boleh macet di sana, atau nggak boleh rusak perkerasannya, karena itu faktor keamanannya kita berikan 1,2. Tapi kalau jalan-jalan kecil, misalnya volume kendaraannya agak rendah, nggak usah dikalikan, FKB-nya 1 aja. Kalau jalan, oh ini malah jalan bebas hambatan, kalau di Indonesia ya major freeway, hati-hati. Ini tuh jalan tol, kalau ini tuh jalan arteri. Kalau freeway, jalan arteri. Jalan arteri dengan volume kendaraan yang agak menengah itu bisa dikalikan dengan 1,1 FKB-nya. Faktor keamanan bebannya itu. Nah, langkah perencanaannya, tadi saya sudah tunjukkan flowchart-nya. Kalau ini uraiannya, yang pertama, sebentar, tentukan rasio, hitung persentase, tentukan tegangan ekuivalen. Nah ini, hari ini sampai taksir tebal plat ya, menaksir tebalnya plat, untuk nanti diuji erosi dan uji fatik. Berarti sampai sini. Menaksir tebal plat itu ada 7 langkah. Nah ini 7 langkah, 1 sampai 7 ya. Pertama, kalau pakai flowchart yang tadi itu, pilih jenis perkerasan beton semen. Apakah bersambung tanpa ruji? Bersambung dengan ruji ini, buku standar ini banyak istilah, jangan bingung ini. Ruji ini tulangan. Bersambung dengan ruji atau menerus dengan, nah ini. Sekarang di sini tulangan. Bingung kan? Bersambung dengan ruji, bersambung tanpa ruji, atau menerus dengan ruji, misalnya gitu. Tentukan apakah menggunakan bau beton atau bukan. Tadi saya jelaskan bahwa perkerasan yang menggunakan bau beton itu, bau jalan ya, bau jalan beton itu lebih awet. Karena itu beda kalau kita rencanakan perkerasan kita itu tanpa bau beton. Tetapi ada konsekuensinya gitu loh. Pakai bau jalan beton itu, apa kira-kira konsekuensinya? Halo? Memang lebih awet, tapi masalahnya adalah apa kira-kira? Biayanya ya Pak. Iya, biayanya mahal. Betul. Ya, jadi itu pilihan kita sebagai perencana. Mau perkerasan jalan nanti kita awet, ya, tapi harus ada bau jalan beton, berarti biaya lagi untuk ngecor di bau jalannya. Ataukah tanpa? Kalau tanpa ini mesti tidak awet, kan gitu ya. Mudah terjadi erosi, karena di kanan kirinya kalau ada air ngalir, ya itu kan mesti mengganggu atau membuat lubang di ujungnya. Nah, kalau lubangnya ada di ujungnya ada lubang, kendaraan lewat di situ, apalagi tidak ada bau jalannya kan, maka akan mudah terjadi ambles kan. Kalau ambles ya rusak perkerasannya, karena itu bau beton atau tidak menggunakan bau beton itu ada pengaruhnya terhadap perencanaan perkerasan kaku kita. Nah kita sebagai perencana yang milih aja mau awet mahal atau tidak awet tapi murah gitu ya. Yang nomor 2 ini sebenarnya tergantung biaya juga. Nomor 3, tentukan jenis dan tebal fondasi bawah berdasarkan nilai CBR. Tadi itu saya tunjukkan grafiknya, dan perkirakan jumlah sumbu kendaraan niaga selama umur rencana. Berarti yang kita hitung adalah, atau harus kita cari datanya CBR-nya. Jadi kalau Anda merencanakan perkerasan itu CBR-nya harus tahu. Karena CBR ini adalah parameter untuk tanah dasar. Dan perkiraan jumlah sumbu kendaraan niaga. Berarti volume lalu lintasnya kan selama umur rencana sesuai dengan gambar 2. Nanti kita pakai gambar 2 untuk menentukan jenis dan tebal fondasi ini. Kemudian tentukan CBR efektifnya. Jadi dari langkah nomor 3 itu kita pakai grafik lagi, tentukan nilai CBR efektifnya namanya. Nah dari CBR efektif ini pilih kuat tarik lenturnya atau komponen betonnya. Ini kita mau pakai beton mutu berapa nih gitu.
Oh, misalnya K400. Berarti kalau nilai 400 berarti kalikan 400 dengan tadi itu yang rumus tadi kalau nilai K. Kalau datanya F aksen C sama dengan 30 MPa misalnya, ya berarti pakai rumus yang atas gitu. Berikutnya pilih faktor keamanan beban atau KB yang barusan saya jelaskan. Baru kemudian menaksir tebal plat dengan gambar 24 sampai dengan 31, tapi ini pilih salah satu. Nah, bagaimana cara memilih gambarnya nanti saya jelaskan. Oke ya, kita hari ini langkah 1 sampai langkah ke-7. Minggu depan baru lanjutkan dengan uji erosi dan uji fatiknya. Nah, kita sekarang sampai ke naksir tebal plat. 7 langkah tadi ya. Kita contoh soal aja, supaya gampang. Di buku standarnya juga ada. CBA tanah dasarnya, ya sih. Diketahui data parameter. Parameter itu berarti data-data lah gitu ya. Data acuan yang mau kita pakai untuk perencanaan. CBR tanah dasarnya 4%. Oke. Kuat tarik lenturnya FCF. Ini sudah ada, jadi 4 MPa. Ini dari beton dengan kekuatan F aksen C-nya 285 kg per cm persegi diuji dengan model silinder. Jadi ini sebenarnya nilai 4 ini konversi dari 85. Kalau soalnya yang diketahui hanya F aksen C saja, masukkan ke rumus yang tadi itu ya. Tapi kalau langsung begini ya gunakan yang ini aja, sudah ada kuat tarik lentur kok. Yang kita butuhkan kan kuat tarik lentur. Bahan pondasi bawah ini stabilisasi. Jangan bingung ya, ini selalu ya buku standar ini belum sempurna. Jadi istilahnya masih banyak sekali dipakai. Bahan pondasi bawah ini stabilisasi. Kalau stabilisasi ini berarti campuran tanah dengan apa namanya semen atau dengan kapur, namanya destabilisasi. Maka ini kategorinya adalah BP. Bahan pengikat ya. Karena bukan campuran beton kurus. Gitu. Mutu baja tulangannya ini. Ini apa namanya? Anda harus paham baja ini, tapi saya nggak masukkan ini dalam pelajaran ini secara detail ya. Saya anggap Anda sudah tahu. BJTU 39 ini berarti ulir ini. Tulangan baja yang ulir, mutunya 3.900 kg per cm persegi tegangan nilainya. Ya, sama BJTU 24. Tegangan nilainya 2.400. Ini yang polos, yang tulangan polos pakai 2.400 kg per cm persegi. Ya. Nah, koefisien gesek antara plat beton dengan pondasinya mu sama dengan 1,3. Bau jalannya ada, ya direncanakan pakai bau jalan. Ruji atau dowelnya ada ya. Jadi tulangannya ada, tulangan rujinya ada atau dowelnya itu ada. Data lalu lintasnya ini. Mobil penumpang 1640, bus 300, truk dan seterusnya. Pertumbuhan lalu lintasnya nih, pertumbuhan I-nya 5% pertumbuhan lalu lintasnya. I. Berarti ini di Gebiauya ya, semua jenis kendaraan mulai dari bus, truk dan seterusnya ini 5% pertumbuhannya per tahun. Tapi kalau Anda ngerjakan tugas akhir atau skripsi, jangan ya, harus cari sendiri busnya berapa, truknya berapa, dan seterusnya. Karena masing-masing jenis kendaraan tentu tidak sama pertumbuhan lalu lintasnya. Umur rencananya 20, umur rencana UR. Direncanakan pengerasan beton semen untuk jalan 2 lajur 1 arah. Ingat, 2 lajur 1 arah. Ini kronotok jalan 1 arah ya. Ini 2 lajur 1 arah. 2 lajur 1 arah. Untuk jalan arteri. Mungkin ini ada begini juga ya sebelahnya, tapi ini hanya direncanakan yang sisi sini. Ya, berarti 2 lajur ini kalau ini. Rencanakan beton bersambung tanpa tulangan. Nanti mungkin saya ajarkan hanya ini saja, ini nanti Anda bisa belajar sendiri, ini belajar sendiri karena sama prinsipnya, hanya beda lihat tabelnya saja.
Ya. Nah, ini 5% per tahun. Sudah paham ya dengan soalnya ya? Sudah. Selanjutnya, kita hitung analisa lalu lintasnya dulu yang paling penting. Sama persis dengan mengerjakan lentur. Lentur juga analisa lalu lintas. Nah, caranya gimana? Kita bikin tabel seperti ini. Jam berapa? Jam 8 ya. Kita bikin tabel seperti ini. Kita masukkan semua jenis kendaraan dalam tabel di kolom 1. Kolom 2 itu konfigurasi bebannya. Terus kolom 3 jumlah kendaraannya berapa. Kolom berikutnya, kolom 4 adalah jumlah sumbu per kendaraan, contohnya buah. Setelah itu jumlah sumbu dalam satuan buah. Kemudian kita kategorikan, kolomnya kita beda-bedakan, yang mana STRT, yang mana STRG, yang mana STDRG. Dan kalau ada tridem berarti ada satu kolom lagi. Kalau misalnya ada STRT, tridem roda ganda STRG di sini. Kalau ada, tapi kalau tidak ada ya nggak usah. Nanti kok kita lihat dulu kendaraan yang ada di data ini apakah ada yang STRG atau tidak ya. Gitu. Nah, sekarang kita urutkan datanya. Tadi kan MP atau mobil penumpang. Mobil penumpang ingat ya seperti kendaraan-kendaraan yang biasa kita tumpangi itu. Bus, truk, 2as dan seterusnya. Jadi kita masukkan di sini datanya. Ya, bus, truk dan seterusnya. Terus kita cari konfigurasi beban sumbunya dalam ton. Harus apal ya ini. Mobil penumpang itu kan roda RD itu roda depan, RB roda belakang, RGD itu roda gandeng depan, RGB itu roda gandeng belakang nih. Ini keterangannya di bawah. Ya. Mobil penumpang itu komposisinya ada roda depannya itu 1 ton, roda belakangnya 1 ton. Bus, roda depannya 3 ton, roda belakangnya 5 ton. Truk 2as kecil, roda depannya 2 ton, roda belakangnya 4 ton. Data ini dapat dari mana? Yang Anda kemarin ngitung itu ya. Yang ngitung nilai E. Hampir sama. Truk gandeng itu roda depannya 614, berarti truk 3as TD dari dia, gandeng 5 ton, 5 ton, roda ganda depan ini. Ini agak aneh juga sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Anggap aja ini contoh soal yang benar ya. Jadi truk gandengnya itu berarti truk 3as tandem, sama dengan ini kan, yang gandeng STRT 5 ton 5 ton gitu. Kira-kira gitu. Ya. Nah, jumlah kendaraannya langsung aja kita copy dari yang tadi ini datanya. Mobil penumpang 1.600, terus bus 300 dan seterusnya. Sampai kolom ketiga ini ada pertanyaan atau ada sesuatu yang aneh mau Anda tanyakan? Belum, Pak. Belum? Belum. Ada yang lain? Paham ya? Gampang kan ini hanya memindahkan soal ke tabel. Tapi mestinya Anda harus berpikir kritis gitu. Tadi itu penjelasannya Pak Fajar, mobil penumpang nggak dimasukkan, Pak, gitu. Bener nggak? Kenapa ini kok masih muncul gitu? Halo? Jawabnya adalah ini. Pada kolom keempat, jumlah sumbu perkendaraan sudah mulai dihilangkan. Makanya serat-serat ini ya. Ngerti nggak? Ini loh. Ini kan sudah mulai nggak ada gitu. Mobil penumpang. Kenapa demikian? Mobil penumpang beratnya berapa? 1 tambah 1. 2 ton. Ya kita masukkan di sini dalam standarnya perencanaan perkerasan kaku itu atau rigid itu kan hanya yang lebih dari 5 ton. Kalau ini kenapa masuk? 3 tambah 5, 8 ton ya berarti masuk. Ini kenapa 2 tambah 4, 6 ton. Berarti lebih dari 5 ya masuk dia gitu. Maksudnya gitu. Nah, mobil penumpang kan kurang dari 5 ton, makanya di sini dihilangkan itu. Nggak dihitung. Dianggap gak ono
dianggap tidak ada mobil penumpangnya. Ya, sudah? Jumlah sumbu perkendaraan berarti kita kolom keempat ini ya tinggal hitung aja berapa sumbunya. 1, 2, 3, dan 5 kan berarti 2 sumbu. 2 dan 4, 2 sumbu. 5, 8, 2 sumbu. 6, 14, 2 sumbu. 6, 14, 5, 5. Berarti 4 sumbu kan. 1, 2, 3, 4. 4 sumbu. Halo, mengisi kolom keempat ada yang belum paham? Oke, kolom kelima. Mobil penumpang sudah kita hilangkan. Ya, jumlah sumbunya berapa? Kalikan saja 5 ini. 5 itu asalnya dari, nah ini pentingnya Anda buat catatan di buku standarnya di orek-orek. Kolom kelima itu sama dengan kolom ketiga kali kolom keempat. 300 kali 2, 600, 650 kali 2, 1.300, 780 kali 2, 1.560, 300 kali 2, 600, 10 kali 4, 40. Kolom kelima ada pertanyaan? Belum, Pak. Nggak ada. Kemudian ini di total jumlahnya ya. Nah, yang berikutnya, kolom berikutnya STRT, STRG, STDRG. Ya, kita kategorikan. Nanti masing-masing ada 2 kolom, yaitu kita bagi BS dan JS namanya. BS-nya itu adalah beban sumbu, JS-nya adalah jumlah sumbunya. Ya. Nah, gimana caranya? Kita cari di data itu, kan kita punya konfigurasi bebannya kan 3/5, roda depan, roda belakang. Kita lihat, roda depannya itu STRT, STRG atau STDRG. Bus, itu ya. Bus itu roda depannya ya STRT mesti kan gitu ya. Roda belakangnya STRG. Gitu. Nah, yang truk 2 as apa roda depannya? Sama-sama STRT. Truk 2 as kecil ini truk engkel itu loh. Yang truknya boxnya Indomaret itu loh, yang roda belakangnya cuma 1. Truk tapi roda belakangnya cuma 1, bukan double. Maka dia sama-sama STRT-nya 2/4. Makanya dia dimasukkan ke STRT semua. Kemudian truk 2 as besar 5 dan 8. Apa rodanya? Konfigurasinya yang depan STRT, yang belakang STRG. Ini kayak bus rodanya. Depannya single, belakangnya double. Truk 3 as tandem. Ini tronton. Tronton itu roda depannya itu 6, ton ini adalah STRT. Roda depan itu mesti STRT banyakan, yang nggak ada kan roda depan itu double loro kan. Nah, lucu lah emang mobil depannya itu double. Isi 1 STRT ya. Nah, depannya itu STDRG, sumbu tandem roda ganda. Pernah lihat truk tronton belakang itu? Kan gini jajar ya, dua jajar double. Kan gitu ya. Makanya ini disebut dengan yang depannya 1 aja gitu. Truknya kan gitu rodanya, ini depan, ini belakang. Maka ini yang ini adalah STDRG. STDRG. Yang depan STRT. Maka ngisinya di sini. Yang tergandeng 61455 itu komposisinya sama persis dengan yang ini. Jadi 6 dan 14-nya ada. Gitu ya. Berarti dia truk 3 as tandem begini, gandeng 1 yang 2 begini belakang. Berarti yang 5 ton dan 5 ton ini STRT. Sampai kolom ke-6 ada pertanyaan. Kolom 6, kolom 10, kolom ke-8 ini sama langkahnya. Paham ya? Nah, sekarang JS. JS itu jumlah sumbunya. Berapa jumlahnya? Sumbunya ini masih buah satuannya. Ya. Ini langsung aja kita pindahkan dari sini. Ya, 300, 650, 650, 780, 300, 10, 10, 10. Ada pertanyaan sampai sini JS kolom ke-7 di total 2710.
Nggak ada ya. Yang ini juga sama, ini kita pasang 300. Pokoknya yang ada isiannya kita pasang persis dengan jumlah kendaraannya. Ini juga sama, 780, ini juga sama. Ini dari sini, 300, ini juga sama, ini 10. Kemudian bisa kita total masing-masing, yang STRT 2710, yang STRG 1080, yang STDRG 310. Gampang ya yang ini ya. Berikutnya kita bikin kolom lagi. Bisa kita hitung sekarang. Sorry. Bisa kita hitung sekarang. Jumlah JSKN-nya. JSKN tadi rumusnya adalah 365. Ini JSKN ini berarti harian dikalikan dengan 365 kan gitu. Kali R-nya. R-nya itu bisa diambil dari tabel 4 tadi. Karena umur rencananya 20 tahun, pertumbuhan dan lalu lintasnya itu adalah 5%. Berapa nilai R-nya? Pakai tabel ini ya. 20, 0,5 berarti di sini. Interpolasi jadinya. Masukkan saja rumus ini ya. Maka R-nya menjadi 33,07. Berapa JSKNH-nya? 4.100. Ini JSKNH. Jumlah sumbu itu JSKNH. Kalau nggak percaya total aja ini. 4.100 ini harus dari 210 ditambah ini, ditambah ini. Kita bawa ke bawah juga sama ya. JSKNH-nya 410. Ini yang belum adalah dikalikan dengan C ya. 365 kali 4.100 kali 33,67, koefisien distribusi kendaraannya belum masuk. Ini masih 3495, maka JSKN rencana dikalikan dengan koefisien distribusinya 0,7. Maka hasilnya adalah 3, ini C-nya. 0,7 kali 4,9 kali 10 pangkat 7, hasilnya 3,46 kali 10 pangkat 7. Ini adalah JSKN. JSKN rencananya. Sudah? Nah, bagaimana cara mencari repetisi? Repetisi itu pengulangan yang terjadi, jadi volume lalu lintas per beban sumbu itu kita cari repetisinya yang terjadi. Bikin kolom seperti ini. Yang B ini. Kita kategorikan STRT-nya berapa, STRG-nya berapa, STDRG-nya berapa. Ya, itu kolom 1, terus beban sumbunya itu dari sini. Ini yang STRT kita lihat di tabel ini kan, kalau lihat STRT ini ada 6 ton, 5 ton, ya, 4 ton, 3 ton, 2 ton. 6, 5, 5, gitu ya. Kita bikin tabelnya 6, 5, 4, 3, 2. Kemudian yang STRG 5, 8. Ya kan? 5, 8. Kita tulis di sini 5 atau 8, 8 dan 5. Terus yang STDRG 14. Maka kita tulis 14 di sini. Kolom kedua memindahkan dari kolom yang berikutnya, yang tadi itu, yang sebelumnya. Berapa jumlah sumbu yang terjadi? 6 sekarang. Yang 6 ton berapakah? Yang ini? Ya, 6 ton, di situ 310, dari mana asalnya? 6 ton niat. 6 ton itu 300, ditambah 10. Yang 6 ini kan hanya ini dan ini. 300 tambah 10 ya 310 dong. 310. Yang 5 berapa? 780 ditambah 10 ditambah 10, 800 ya. 800 di sini. Ya. Yang 4 berapa? 650 saja. Hanya 1 ton. 650. Yang 3? Yang 3 berapa? 300. Ya.
Yang 2 berapa? 650. Nah, 650 saja. 650. Totalnya berapa? 310 tambah 800, hasilnya 2710. Udah betul ya. Terus yang STRG berapa? STRG sekarang. Hanya 5 ton dan 8 ton. Yang 8 ton 780, yang 5 ton 300. 780, 300. Totalnya 1080. Yang 14 berapa? 310. 300 ditambah 10. 310. Ya, totalnya 310 juga, karena yang satu. Ya, terus kita hitung namanya proporsi beban, kolom keempat. Ini asalnya dari mana? 310 dibagi 2710, hasilnya 0,11. 800 dibagi 2710, hasilnya 0,3. 650 dibagi 2710, 0,24. 300 dibagi 2710, hasilnya 0,11. 650 dibagi 2710, hasilnya 0,24. Kalau di total harus 1. Yang ini, yang STRG, 780 dibagi 1080, hasilnya 0,72. 300 dibagi 1080, hasilnya 0,28. Kalau di total harus 1. Yang ini 310, jadi 100%. Ini 1 ya. Sampai kolom ke-4 ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Oke. 2710 ditambah 1081 tambah 340, hasilnya kan 4.100 ya. Benar ya? 2710 tambah 1080 tambah 410, 4.100. Kita hitung proporsi sumbunya, karena ini adalah sumbu kan. JSKN kan ini. Berapa? Nah, masing-masing kita buat satu angka, karena ini satu angka karena sumbu ya. Sumbu kan satu aja, STRT saja. 0,66 ini. Nomor 5 ini hasilnya adalah dari 2710 dibagi dengan 4.100. 0,26 ini hasilnya adalah dari 1080 dibagi 4.100. 0,08 ini hasilnya adalah dari 3.100 dibagi 4.100. Sampai kolom kelima ada pertanyaan? Enggak ada. Kolom ke-6 pindahkan saja JSKN rencana langsung ke sini. Semuanya 3,46 kali 10 pangkat 7. Berapa repetisi yang terjadi? Kolom ke-7 yang terakhir ini adalah perkalian dari kolom ke-4 kali kolom ke-5 kali kolom ke-6. Hasilnya ini masing-masing. Jadi masing-masing sumbu yang 6 ton ini, bacanya gitu, itu akan terjadi repetisi atau pengulangan nanti kalau jalan itu dibuka sebanyak 2,6 kali 10 pangkat 6. 2,6 juta kali ulangan. Jadi roda yang sumbunya 6 ton STRT itu akan melintasi jalan itu sebanyak 2,6 juta kali. Gitu bacanya. Ya, roda kendaraan STRT yang beratnya 5 ton itu akan melintas di jalan yang kita rencanakan itu sebanyak 6,8 juta kali. Maksudnya gitu kalau membaca hasil. Sumbu tunggal roda tunggal itu yang beratnya 4 ton itu akan melintasi jalan itu sebanyak 5,5 juta kali. 10 pangkat 6 ini kan juta ya. Nolnya 6. 5,5 juta kali. Dan seterusnya, begitu cara bacanya. Jadi pengulangan itu sumbu yang 6 ton itu nanti kira-kira, bukan kira-kira, berdasarkan data, itu akan mengulang
melintas di situ itu bolak-balik membebani perkerasan kita itu sebanyak 2,6 juta kali. Gitu bacanya. Paham ya maksudnya ya? Nah, dari masing-masing jenis sumbu dan beban sumbu ini, nanti kita uji apakah terjadi fatigue. Fatigue itu maksudnya perkerasan kita itu akan terjadi kelelahan atau terjadi erosi. Kalau tidak, berarti perkiraan tebal plat yang nanti kita rencanakan itu berarti sudah betul. Karena tidak terjadi kerusakan. Maksudnya gitu. Paham ya prinsip menghitungnya ya? Gampang kok logikanya. Hanya seperti ini, secara logika gitu, atau secara prinsip ngitungnya, cara ngitungnya. Nah, kembali ke contoh soal yang tadi ya. Kita kan diminta yang pertama, berapakah tebal pondasinya gitu kan gitu ya. Berapa tebal pondasi bawah minimumnya? Tadi kita sudah diminta untuk membuat pondasi bawahnya BP. Kan gitu, dari BP. Berapa CBR-nya? CBR-nya berapa tadi di soal? 4 ya. CBR-nya 4. Kemudian pakai bahan pengikat. Repetisi yang terjadi 10, 4. Repetisi bebannya tadi berapa? 3,46 kali 10 pangkat 7. Sorry, bukan JSKN-nya. 3,46 kali 10 pangkat 7. 3,6 kali 10 pangkat 7 kira-kira di sini. Ya. Terus berapa nilai CBR-nya? 4. Berarti kalau kita potongkan kira-kira ketemunya adalah di sini. Jadi yang kita pakai adalah 150 mm BP. Karena grafik yang tebal ini yang memotongkan ini grafiknya. Kalau ketemunya di sini misalnya ya yang kita pakai ini. Ketemunya kan di sini. Atau 100 mm CBK. Tapi karena soalnya tadi kan ngomong pakai bahan pengikat. Ya ini 150 mm BP ini. Tapi alternatifnya boleh juga pakai 100 mm CBK. Kan ini tahu tabel grafiknya. Nah, gitu kalau kita hubungkan. Berarti kita pakai 150 meter BP ya. Pondasinya. Terus berapa CBR-nya? Karena pakai 150 mm BP tadi itu. 150 mm BP itu ini grafiknya. Ya kan? Yang ini kan. Kemudian CBR kita itu tadi 4. Nah, gini. Kita hubungkan ya. Maka berapakah nilai CBR tanah dasar efektifnya? Itu menjadi, nah ini baca ke arah kiri. Sekitar 27 CBR efektifnya. Ada pertanyaan atau ada yang belum ngerti cara mencari CBR efektifnya? Gampang ya. Tentukan dulu apa jenis pondasinya. Kan gitu ya. Tadi kan sudah dari grafik ini tadi kan sudah ketemu 150 meter BP. Setelah itu nilai CBR-nya potongkan dengan jenis pondasinya tadi yang kita pakai dan tebelnya berapa tadi. Bisa kita baca CBR efektifnya. Jadi artinya gini, dengan CBR tanah yang 4, mutu tanah dasar yang 4 ini, yang jelek ini, kalau kita pakai pondasi bawah 150 mm bahan pengikat, berarti 15 cm tebelnya pondasinya, maka CBR-nya akan naik menjadi 27. Maksudnya gitu. Baru di atasnya kita letakkan plat betonnya nanti. Nah, perkiraan tebal plat. Anda bisa pilih grafik mulai gambar 28 sampai 30 untuk bisa memperkirakan. Tergantung dari apa? Tergantung dari kelompok sumbu niaganya, berarti ini JSKN-nya. Tergantung dari CBR efektifnya, ya, apakah 5% di sini hanya dipilihkan pilihan 5, 15, dan 35. Tanpa bau beton atau dengan bau beton. Ini ada grafiknya yang dengan bau beton yang titik-titik-titik sama garis-garis-garis sama tipis.
yang dengan bau beton yang titik-titiknya tebal, atau CBR yang 15 ini garis-garis, yang ini begini. Terus kita bisa pilih juga lalu lintasnya luar kota atau dalam kota, tanpa ruji atau dengan ruji, atau keamanan bebannya berapa gitu. Contohnya nanti kalau sudah kita dapatkan grafiknya, kita bisa tentukan ini kan tadi volumenya 3,4 kali 10 pangkat 7 kan JSKN-nya, kita tarik ke atas, berapa nilai CBR-nya? Tadi kan 27 ya, 27 itu berarti antara 15 dan 35. Antara ini dan ini, antara ini dan ini garisnya. Sorry, 15-nya itu, oh iya ya betul, 15 dan 35, karena dengan bau beton kan, berarti yang tebal garisnya. Terus tarik ke atas, terus kira-kira 27 itu kan di tengah-tengah. Nah, terus kita baca ke arah sini, berapa tebalnya kira-kira. Nah, gitu. Di sini ada 320 mili, 220 mili, 230 mili, dan seterusnya. Ini perkiraan tebal slabnya. Nah, sehingga dari contoh soal itu, sumber datanya kan tadi ya survei dengan ruji misalnya ya. Terus baunya ada, rencananya sekian, JSKN-nya, JSKN ini. 3,4 kali 10 pangkat 7, faktor keamanan bebannya kenapa 1,1? Karena jalan arteri ya. Tarian terbetonnya 44,4 MPa, jadi tabelnya stabilisasi tadi kan, BP kan, stabilisasi ini BP 15 cm, dan dasarnya 4 tadi naik menjadi 27, CBR efektifnya, taksiran tebal platnya 16,5. Ini gambarnya banyak pilihannya, tergantung parameter yang tadi. Nah ini tugas Anda untuk belajar kenapa ketemunya 16,5. Berarti gambarnya kan harus benar. Kalau hari ini saya terangkan, Anda nggak nyoba, nggak akan paham maksudnya. Jadi coba dicari kenapa 16,5. Nah dari sini nanti baru kita uji fatik dan erosi. Ini pertemuan depan saja. Hari ini sampai dengan menaksir plat. Oke. Ada pertanyaan? Banyak sekali yang nggak masuk hari ini, hanya 43 totalnya dari 49 seharusnya. Berarti harus ada 6 orang yang nggak masuk. Bener ya? Benar, Pak. Tua kelasnya tolong agak cermat ya, mengabsen temennya. Hari ini total harus ada 6 yang nggak masuk. Ya, Pak. Oke, kita kuliah tinggal 2 kali lagi ya? 2 minggu ya? Bener, Mas? Iya, udah 2 minggu. Ya, 2 Iya, minggu. Pak. Oke, ini insya Allah 1 kali pertemuan lagi sudah selesai. Yang 1 pertemuan lagi nanti mungkin akan saya buat menjelaskan hal lain, metodologi, karena metodologi perencanaan itu saya rasa penting juga buat Anda yang kelas MRK. Ya, saya beri gambaran aja yang kaku seperti apa, lentur seperti apa, setelah Anda tadi nyoba untuk menghitung dan merencanakan. Itu ya, yang bisa saya berikan untuk hari ini. Saya rasa cukup dulu. Kalau ada pertanyaan disimpan sampai minggu depan, dicoba. Yang penting dicoba hari ini dengan latihan soal yang sudah ada di buku standarnya. Baik, saya akhiri dulu. Terima kasih. Saya tunggu absennya Mas Ketua kelasnya ya. Seperti yang kemarin juga belum dikasih ke saya yang minggu kemarin. Dirapel aja hari ini. 3 Amerika 6 sudah, Pak. Amerika 6 sudah dikirim ya. Oke, terima kasih. Ya, Amerika Pak. 5 belum ngirim. Sekalian dirapel hari ini karena kan kolomnya tinggal ngisi-ngisi aja. Ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.